Sailing on, please don't go. Stay a while. Saya nggak punya kampung, Pak. Mana nggak punya kampung? Nggak punya kampung saya. Orang Betawi kamu tu, Betawi. Lahir di Jakarta. Nah, orang tua mana? Orang tua ada yang dari Sumatera Selatan, almarhum ayah, sama ibu asli Jakarta kalau ibu. Bagus di Jakarta. Itu di Palembang nggak ada Ya, orang. Palembang udah ada orang. dikit Pak. Saudara-saudara di sini semua, di Jakarta semua. Sailing on, Bapak juga di Jakarta aja ya Pak? Dia kan pulang kampung sini. Pulang kampung. Udah nggak boleh. Untuk sementara di... Nah, ini yang keluar itu siapa namanya? Aini namanya. Itu Pak. Aini. Iya, Ani Pak. Hmm. Nanti saya udah kasih tahu dia sih biar ngubungin. Udah kampung. hubungi saya sih. Aini. Jibak Oh, udah WhatsApp Bapak. Iya, Aini udah hubungi saya sih. Oke. the river just flows. Sailing on, you're on. Jadi kita mulai aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, waalaikumsalam Pak. Jadi sebelum saya mulai, saya ucapkan dulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sekarang masih sunnah lebaran di rumah, sholat lebaran di rumah saja. Jadi nggak kemana-mana ya. Saya udah Iya. sejak pertengahan Maret sampai sekarang baru 2 kali ke kampus ya, kampus IPS. Jadi semua kita kerjakan online semua, rapat, kemudian bimbingan skripsi, kemudian juga ujian UTS online, UAS online, kemudian juga ujian skripsi, ujian seminar proposal online ya, kemudian juga rapat-rapat online dan webinar juga online. Nanti webinar session juga online. Nanti kita ada webinar supaya nanti sudah ikut juga webinar ya. Saya undang nanti supaya ikut webinar. Iya Pak, kita juga pengen ikut Pak. Iya. Lumayan dapat sertifikat. Ya, kuliah umum dan sebagainya ya. Iya. Jadi malah dengan adanya COVID ini malah pekerjaan makin sibuk. Dari pagi besok kan rapat aja gitu ya. Rapat ini, rapat itu, habis-habisnya. Ini dari pagi saya sampai jam 5 tadi masih rapat ya. Masih rapat, ada acara, pertemuan pihak semacam. Jadi makin sibuk malah dibandingkan sebelum COVID ya. Nah, kita nggak tahu sampai kapan COVID nih ya. Kampus-kampus lain itu tetap online sampai akhir tahun ini mereka. Tahun tetap online karena nggak mungkin dilakukan di kampus ya. Karena suasana sekarang nggak ada kepastian ya. Dan juga kampus lain kayak di UI itu juga sampai akhir tahun masih online. Di Sakti, Rumah Negara masih online akhir tahun. Nah, kita kemungkinan bisa sampai akhir tahun masih online juga ya. Kayak gini aja sampai akhir tahun kemungkinannya ya dulu nanti, tapi alat itu ada ya. Jadi meskipun ada new normal, tapi new normalnya masih mengkhawatirkan lah ya. Kemarin mau dibuka untuk SD SMP mau sekolah nggak jadi ya. Kita mengkhawatirkan karena sekarang COVID juga menyerang anak-anak ya. Anak diserang juga dan bisa buka kematian juga anak-anak, tidak hanya carrier, buka kematian bagi anak ya. Jadi pagi kita dengar berita terakhir Surabaya itu termasuk daerah hitam, kawasan hitam, bukan merah lagi tapi hitam Surabaya. Iya Pak. Jadi agak mengkhawatirkan lah ya sana sekarang. Dan Jakarta juga tidak ada tanda penurunan COVID itu. Jadi kita harus hati-hati. Jadi sudah kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Kemudian jangan tempat keramaian yang berdesak-desakan, jarak dekat dari orang nggak dikenal ya.
Yang pulang dari tempat tentu pulang ke rumah langsung mandi ya, sudah pakai langsung cuci ya. Itu yang normal seperti itu ya. Itu normal. Dan kalau aktivitas bisnis sekarang ya makin mengkhawatirkan lah ya, banyak yang di PHK segala macam ya. Saya nggak tahu di antara kalian apakah kena juga di PHK, saya juga nggak tahu itu. Mungkin tapi saya rasa ada saudara yang kena juga ya. Karena udah banyak sekali yang PHK sekarang ya. Sekali. Iya Pak. Ya kecuali terutama yang kerja di swasta. Kalau di PNS kan masih bisa bernafas ya. Yang kerja di swasta kasihan ya, di swasta. Mudah-mudahan ke depan bisa selesai masalah ini. Dan sekarang kita lanjutkan kuliah pengantar akuntansi 2 ini itu mengenai Kesko. Kesko kita lanjutkan karena kemarin Kesko baru separuh jalan ya. Sekarang kita lihat Kesko itu tapi nanti saya habis ini ambil absen ya, ambil absen saudara. Langsung saya absen di kampus saja. Jadi bisa terus seperti ini ya, jadi saya langsung ambil absen ya, kayak gini ya. Bisa seperti contohnya nanti Lana April Adini belum masuk ya, M. Gibran Khalil belum masuk, Wiji, Nelsia Melita Hadir Pak. Nah, hadir ya, ini saya langsung sini aja nih. Kemudian Pak Wijirina hadir Pak, mau? Wijirina hadir ya? Wijirina hadir Pak. Hadir ya, hadir. Terima kasih Pak. Ya, kemudian Sinta Nurrahma hadir Pak. Tentu saya panggil urut dulu ya. Lana April Adini belum kan? Gibran belum. Kemudian Nelsa hadir. Kemudian Suseta Hadir Pak, hadir. hadir. Ya. Hadir. Hadir ya. Kemudian Cesa ada? Cesa belum. Farhan Hadir Pak, Farhan. ya. Ya, hadir. Kemudian Diva nggak ada. Kemudian Rahma Hadir Pak. hadir ya, Rahma. Nuraini yang itu ya, belum Kediri, Nuraini ya. Ya yang tadi keluar Pak. Yang keluar Nuraini ya. Kemudian Muhammad Reza ada? Muhammad Reza nggak ada. Kemudian Della Amelia nggak ada. Rida ada. Kemudian Elga ada? Nggak ada. Kemudian si Faisal ada? Hadir Pak. Ada Faisal ya. Faisal. Kemudian yang apa? Belum ada masuk ya. Kemudian berikutnya Fadila ada? Fadila? Nggak ada. Kemudian Alia Putri? Hadir Pak. Hadir ya. Hadir. Kemudian Kristina ada? Nggak ada. Kemudian Mega nih? Hadir Pak. Hadir Pak. Mega hadir ya. Mega hadir ya. Kemudian Fajarin ada? Fajarin? Nggak ada. Kemudian Tiara ada? Halo Tiara? Nggak ada. Kemudian si apa? Eka ada? Hadir Pak. Hadir Eka ya. Kemudian Sinta ada? Sinta? Hadir Pak, hadir. Hadir Sinta ya. Kemudian Yosirja ada? Yos? Nggak ada. Kemudian Mary ada? Belum ada. Andri ada ya? Ya hadir Pak. Kemudian Bonifasius ada. Kemudian Astari mana? Dia terakhir sih kemarin di rumah sakit Pak dia. Iya. Sakit. Sakit apa tuh? Sakit COVID enggak? Jangan sampai lah Pak. Pak, Andi. Kalau sakit ke rumah sakit bahaya sekarang ya. Kalau sakit ke rumah sakit bahaya bakal kena virus malah, COVID malah. Pak, itu foto saya kenapa Pak? Hah? Ya Pak, hadir. Dan dia hadir.
Hadir. Pak. Lutfi. Lutfi hadir, Pak. Hadir. 13 yang hadir nih. Devrat ada? Hadir Pak. Hadir. Hadir. Kemudian Silvi lagi di mana Silvi ini? Kemudian Muhammad. Nggak ada ya. Pak, bisa masuk Pak, katanya belum di ACC. Apa? Pada belum bisa. Dari semua nih. Dari semua 17 orang sudah semua. Ya. Si Fajar sama Iqbal lagi usaha masuk Pak. Iya, tapi belum masuk dia ya. Belum masuk. Ya. Oke. Karena udah yang masuk udah selesai semua. Ya. Iya Pak. Saya tunggu nanti ya. Kemudian ini apa? Dinantikan otomatis itu ya. Otomatis kemudian Pak, saya Yosua hadir, Pak. Yosua. Iya, Yosua, Pak. Jadi saya panggil dia tuh. Yos. Iya, baru masuk sebenarnya, Pak. Iya. Hadir ya. Dela hadir, Pak. Dela. Dela mana? Dela. Adelia. Dela. Dela mana? Dela Amelia. Iya itu. Dela ini. Iya. Oh ya. Iya. Ya. Dela ya. Dela ya. Ya. Oke, saya masuk ke materi ya. Materi ini saya tutup dulu share-nya, kemudian saya masuk ke materi pembahasan hari ini ya. Oke, ya. Dilihat belum? Udah full screen belum ya? Udah full screen, biar nggak? Udah, Pak. Udah ya. Oke, saya masuk ke learning objective 3 ya. Itu mengenai analisis statement of cash flow ya. Jadi ada beberapa analisis yang terkait dengan cash flow. Jadi yang pertama adalah itu free cash flow ya. Free cash flow itu menjelaskan, menggambarkan net cash cash bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi setelah melakukan penyesuaian terhadap capital expenditure. Jadi misalnya, jadi berapa free cash flow itu net cash dihasilkan dari aktivitas operasi, yang cash flow operating ya, kurang capital expenditure dikurang cash dividend. Capital expenditure apa? Capital expenditure terkait dengan investasi. Jadi kalau di dalam itu di cash flow investing. Cash flow investing itulah capital expenditure ya. Jadi kalau ada pengeluaran capital expenditure yang net ya, capital expenditure yang keseluruhan. Dan cash dividend ada di cash flow financing ya, cash flow financing. Cash dividend, pembayaran cash ya. Pembayaran dividen bukan pendapatan dividen ya, tapi pembayaran dividen ya. Nah itu sehingga contoh misal seperti ini, contohnya misalnya cash operating itu 17.451 ya, itu total nilainya. Kemudian cash flow yang dari investing ya, investing itu nanti ada itemnya itu perusahaan menambah properti dan peralatan ya, dan intangible. Jadi kalau menambah kan berarti dia investasi ya, investasi sehingga cashnya berkurang ya 3869. Kemudian pembelian non-controlling interest, jadi pembelian ini saham ya, saham pembelian saham perusahaan lain itu tapi tidak termasuk non-controlling interest. Jadi non-controlling interest itu seperti misalnya kalau kepemilikannya di atas berapa 51% ya, 1%. Ya. Kemudian yang kedua yang berikutlah ada penjualan PPA ya, dijual kan cash masuk ini, jadi 4.002. Kemudian ada akuisisi perusahaan, akuisisi dia ada perusahaan lain dikuisisi oleh perusahaan ini dengan membeli netnya 17.439. Kemudian lain 7124 ya. Sehingga cash yang digunakan untuk aktivitas investasi itu 10.281. Kemudian cash yang untuk bayar dividen, cash dividen itu 6253 ya. Ini ada di di cash flow financing misalnya, cash flow financing.
Sekarang pertanyaan berapa free cash flow ya, free cash flow. Cash flow seperti ini ya. Jadi expenditure on property PPA berapa? 3869 ini ya. Itu. Di capital expenditure ini. Sedangkan yang seperti pembelian non controlling interest itu bukan capital expenditure ya. Expenditure itu yang barang modal ya, modal seperti aktiva tetap ya, tetap. Dan seperti akuisisi of company itu bukan capital expenditure. Karena itu adalah investasi, investasi perusahaan jangka panjang ya, panjang. Investasi saham, sekuritas. Jadi yang dihitung capital expenditure yang sifatnya yang aktiva tetap ya. Jadi kemudian ditambah dengan dividen, pembayaran dividen 6253. Jadi totalnya 7329. Ya, sorry. Jadi pengeluaran itulah pengeluaran untuk PPA sama dividen. Sedangkan cash flow operating 17451. Jadi cash flow free cash flow 7329. Arti angka ini apa? Arti angka inilah itu sisa cash operasi setelah mengcover capital expenditure sama pembayaran dividen itu tinggal 7329. Ini artinya angka yang free cash flow bagi kreditor ya, bagi kreditor untuk bayar bunga ya, pokok dan sebagainya. Itu free cash flow. Jadi kalau bahasa sehari-hari uang apa namanya? Dana taktis lah, dana taktis. Ya. Dana taktis itu dana yang bisa digunakan untuk keperluan lain ya, keperluan lain. Ya. Jadi free cash flow ya itu. Kemudian misalnya ya, contoh lain, misalnya perusahaan ini menerbitkan laporan cash flow tahun 2020 ya. Kemudian soal diminta untuk menghitung free cash flow untuk perusahaan ini, berapa free cash flow. Kemudian jelaskan kenapa free cash flow sering memberikan informasi terbaik daripada net cash yang dihasilkan dari operasi. Jadi kalau dibandingkan mana lebih bermanfaat bagi user, bagi pihak ketiga, investor kreditor, informasi cash flow operating atau cash flow, free cash flow ya, free cash flow. Mana lebih baik ya. Itu nanti ditanya seperti itu. Nah, kita jawab dulu mengenai berapa free cash flow. Free cash flow itu nanti tadi apa? Cash flow operating dikurang capital expenditure, dikurang cash dividend ya, kemarin cash dividend. Contoh ini kita lihat ini ada net income. Cash flow operating ada net income, ada adjustment to reconcile net income ya. Jadi depresiasi, loss on disposal, open asset, sehingga net cash flow operatingnya 29.300 ya. Kemudian juga berikutnya ada cash flow investing ya, 1,1. Kemudian penjualan investasi, kemudian ada pembelian equipment 19.000. Jadi net cash flow dari investasi itu 17.900 negatif ya. Kemudian ada cash flow dari financing activity. Itu penerbitan saham biasa 10.000 ya, ada cash masuk. Kemudian ada juga pembayaran long term notes payable ya. Jadi ada pembayaran jangka panjang di tempo ya. Itu active financing. Ada juga pembayaran dividen 9.000. Jadi cash flow financing 4.000. Ini net increase in cash 7.400 dalam periode berjalan itu kenaikan saldo. Kemudian ditambah saldo awal dapat saldo akhir ya. Saldo akhirnya 13.400. Ini ada datanya terkait data cash flow seluruh. Sebelumnya kan adanya data sebagian kan. Ini contoh kedua semuanya. Data cash flow itu disampaikan di sini. Nah, sudah cari free cash flow. Free cash flow gimana? Itu cash flow operating 29.300 ya. Dikurangi purchase equipment 11.000. Dikurangi 9.000 berapa angkanya? Berapa angkanya? Ya, jadi 29.300 kalau cash flow operating kan positif 29.300 dikurangi dengan capital expenditure 11.000 ya, ini berapa itu? Halo, oi? Iya Pak. Berapa? 10.300 dikurang 9.000 berapa jadinya? 1.300 ya, 1.300 ya. Tinggal 9 tambah 19 berapa? 28. Setelah kali 29 ya, berarti 1.300 ya. Ini free cash flow 1.300. Kalau kita lihat cash flow operating adalah lebih besar kan, 29.300 ya. Tapi kalau investor dia lebih menyukai informasi free cash flow, karena free cash flow itulah yang sisa cash yang bisa digunakan untuk membayar untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ya,
jangka panjang gitu. Itu. Lalu bisa juga digunakan untuk pembelian investasi tipe tetap ya. Jadi sifatnya itulah free cash flow itu berapa dana yang tersisa dari operasi itu yang bisa digunakan untuk pembelian investasi bisa digunakan untuk pembelian investasi ya, investment ya, purchase investment ya. Dia berapa yang bisa digunakan untuk membayar utang jangka panjang. Gitu. Jadi sangat penting informasi itu. Kalau seandainya free cash flow negatif ya, artinya perusahaan ini nggak mampu membayar kewajiban jangka panjang. Ya, jangka panjang di tempo nggak mampu. Sehingga solvable, jadi insolvable ya, tidak sanggup bayar kewajiban jangka panjang. Sehingga dalam keputusan dari calon investor, dari kreditor, maka perusahaan ini kalau diberikan tambahan kredit itu tidak akan mampu lagi bayar. Yang ada aja nggak mampu lagi tambah lagi. Jadi ini jawabannya. Jadi 1.300 ya free cash flow-nya. Nah, kenapa cash flow operating itu free cash flow itu lebih baik informasi dibandingkan cash flow operating bagi user ya, pengguna laporan keuangan terutama investor kreditor. Jadi net cash flow yang dihasilkan dari operating itu gagal untuk menghitung ya berapa perusahaan harus investasi dalam new plan asset ya, untuk memelihara current level operation. Jadi kalau cash flow operating itu sulit ya perusahaan untuk investasi. Bisa contoh misalnya kalau perusahaan itu kapasitas produksinya setahun itu 100.000 ya, maka untuk mempertahankan 100.000 kan dia harus kapital ekspenditur terhadap mesin-mesin baru ya. Tiap tahun ada penyusutan. Penyusutan itu mengurangi kapasitas produksi perusahaan itu sebenarnya. Jadi misalnya contoh tahun 2018 kapasitas produksi bisa terpakai 100.000. Tahun 2019 mungkin 1.000 juga. 2020 mungkin turun kalau tidak lakukan tambahan investasi baru atau penggantian mesin atau overhaul mesin. Nah, sehingga kalau seandainya free cash flow negatif, maka dipastikan perusahaan itu akan mengalami penurunan produktivitas di masa datang. Ini tidak prospektif ya. Jadi free cash flow-nya positif itu artinya perusahaan sanggup untuk menambah investasi, ya, investasi ke depannya. Nah, itu yang masalah analisis free cash flow. Jadi analisis cash flow kemudian diperkenalkan hanya free cash flow aja, analisis dari yang terkait dengan laporan keuangan Orskas ya. Terus banyak lagi analisis yang bisa digunakan terkait dengan cash flow ini. Misalnya pendekatan likuiditas karena rasio cash flow operating dibagi dengan current liability ya, itu bisa juga. Tapi ini nantilah ya, yang untuk pengantarnya satu itu aja. Nah, yang keempat lah, sekarang bagaimana kita menyajikan laporan Orskas dengan menggunakan metode direct method. Kalau kuliah sebelumnya kita menggunakan indirect method. Indirect method itu kita terkait dengan penyajian di cash flow operating ya, cash flow operating. Di mana cash flow operating itu menyajikan kalau pakai indirect method itu net income ada penyesuaian terhadap accrual jangka pendek, accrual jangka panjang. Ya. Sehingga net income yang accrual itu di-adjust dengan kebijakan accrual, misalnya kenaikan piutang, penurunan piutang ya, kenaikan presiden, penurunan persediaan, nah itu di-adjust ke accrual, nanti mendapatkan hasil laba bersih cash ya, cash flow operating. Jadi cash flow operating itu menggambarkan laba tunai ya, laba tunai. Kalau sedangkan net income menggambarkan laba accrual, akuntansi. Nah, kita lihat ini bagaimana caranya dengan direct method. Jadi kita harus menghitung net cash yang dihasilkan dari aktivitas operasi dengan melakukan adjusting masing-masing item dalam income statement dari accrual basis ke cash basis ya. Itu kalau direct method ya. Sudah berusaha melaporkan itu kalau itu direct method ya. Itu yang sudah berusaha melaporkan hanya kelas utama dari operating cash receipt dan cash payment. Di dalam direct method ini, dalam pelaporan cash flow operatingnya melaporkan penerimaan cash sama pengeluaran cash yang berasal dari aktivitas operasi. Yang ketiga, untuk kelompok-kelompok majors ya, itu perbedaan antara cash receipt sama cash payment itu menunjukkan cash yang dihasilkan dari operating activity. Jadi kelompok utamanya ada dua aja, kelompok penerimaan cash sama pengeluaran cash dari aktivitas operasi. Gitu. Ini contoh misalnya, contoh
Ini kalau pertama kan kita dari itu naik ke standar operasi dengan adjustment accrual kan. Ini contoh misalnya. Jadi kalau nyusun laporan organisasi itu ada data pertama itu laporan posisi keuangan akhir tahun sama awal tahun ya. Yang kedua laporan laba rugi. Yang ketiga data-data tambahan yang digunakan untuk melakukan adjustment. Apakah perubahan itu merupakan perubahan tunai itu perubahan accrual ya, non tunai ya. Contoh misalnya, ini laporan posisi keuangan ya per 31 Desember. Jadi misalnya aset ada PPA, ada tanah, bangunan ya, akumulasi pensutan tanah dan pembangunan dan peralatan ya. Dan kita lihat ada tanah itu mengalami kenaikan ya. 2020 dibandingkan 2019. Kalau tanah PPA naik, tanah naik ya. Kemudian juga akumulasi investasi naik ya, naik. Dan karena aset prepaid expense itu naik ya. Turun naik. Kemudian account receivable turun ya, turun. Kemudian dari sisi pasifa ya, itu equity liability, itu equity-nya share capital naik ya. Kemudian rated RA-nya naik. Kemudian bond payable juga naik ya. Account payable naik dan income tax payable turun ya. Kemudian dari laporan laba rugi ya, laporan laba rugi datanya sales revenue 507.000, dan jogesnya 150. Kemudian beban depresiasi 9.000, kemudian loss on disposal penaset. Jadi ini penghentian aktiva pabrik ya 3.000, rugi penghentian ya. Kemudian interest expense 42.000, sehingga total total kecoges tambah biaya operasi, biaya administrasi itu 315.000. Kita dapat laba bersih sebelum pajak. Kemudian income tax expense beban pajak 47.000 dan income 145.000. Nah, kemudian tambah informasi lagi. Tadi kan informasi laporan bersih keuangan sama laporan laba rugi. Kemudian informasi lain adalah di 2020 itu pertama beban penjualan itu adalah terkait dengan kompres 6.000 untuk building dan 3.000 untuk equipment. Jadi kalau kita pecah ya, kan tadi 9.000 kan, coba perhatikan nih, depreciation expense kan 9.000, kalau kita pecah itu adalah 6.000 penjualan gedung, 3.000 penjualan peralatan ya. Kemudian perusahaan menjual equipment dengan nilai buku 67.000, harga polanya 8.000, dikurang akumulasi penjualan 1.000, sehingga cash 4.000. Jadi kalau kita buat jurnal penjualan aktiva tetap itu cash 4.000 debit ya. Kemudian kreditnya jadi kita 10 menit lagi kita itu ya, kita habis, kita masuk sesi kedua. Kemudian kemudian akumulasi depresiasi di debit ya. Kemudian equipment di kredit 8.000, debit 1.000, sehingga cash debit 4.000. Kemudian nanti selisihnya adalah selisihnya apa nih? Selisihnya rugi sebesar 3.000 ya. Karena kan di buku 7.000 dijual aku cuma 4.000, itu rugi 3.000. Dan ketiga diterbitkan 110.000 obligasi jangka panjang ya, dengan ditukar dengan tanah ya, tanah. Jadi tanah yang tadinya kalau kita lihat di ini ada tanah tanah itu naik kan 120.000. Nah itu naiknya karena penerbitan ini mana nih 110.000 karena penerbitan obligasi ya, sisanya mungkin cash ya, cash. Dan bangunan senilai 120.000 telah dibeli dengan cash ya tadi, di mana peralatan dengan
costing 25.000 telah dibeli dengan cash ya, beli dengan cash. Jadi ada dua pembeliannya, pertama building, kedua dengan equipment ya. Dan menerbitkan saham baru, saham biasa baru itu 20.000 ada cash masuk. Karena perusahaan mendeklar dan membayar cash dividend 9.000. Jadi langkah pertama untuk menghitung operating activity adalah itu kita menentukan cash yang digunakan oleh operasi sehingga mengkonversi net income menjadi core basis ya, cash basis ya. Cash basis. Ini misal perusahaan itu dari aktivitas kelompok pertama itu aktivitas cash flow itu melaporkan dua kelompok yaitu penerimaan cash sama pengeluaran cash dari operasi ya. Jadi tidak ada kalau metode indirect kan itu net income disesuaikan dengan aktivitas kegiatan accrual ya. Ini enggak ada kelompok dua penerimaan cash sama pengeluaran cash. Nah, perusahaan harus menggunakan cash payment dari cash receipt untuk mendapatkan net cash flow dari hasil operasi berapa ya. Dan untuk secara efisien ya, maka perusahaan menggunakan direct method untuk menganalisis item-item dilaporkan di dalam cash statement sesuai dengan yang sesuai dengan daftar mereka buat itu. Nah ini contoh misalnya, jadi cash receipt itu dikurang cash payment dapat net cash hasil operasi. Itu kalau metode direct ya. Itu harus hitung berapa penerimaan cash ya. Cash berasal dari penjualan berapa ya. Kemudian dari penerimaan bunga, dividen, dari pinjaman ya. Nah itu berapa? Itu investasi, hasil investasi. Jadi kalau dia investasi dalam bentuk obligasi, investasi dalam bentuk saham ya. Ada nggak penerimaan pendapatan bunga di investasi obligasi, ada penerimaan pendapatan dividen ya. Dan yang berikutnya kelompok kedua pembayaran cash ya. Pembayaran cash di aktivitas operasi itu. Nah, kita harus tentukan berapa pembayaran cash untuk supplier itu untuk cash ya. Pada pembayaran untuk employee gaji ya. Berapa pembayaran kepada beban operasi ya. Berapa pembayaran bunga, pembayaran pajak itu berapa ya. Sehingga itu dihasilkan net cash yang dihasilkan dari operasi, aktivitas operasi. Jadi kita menentukan berapa penerimaan cash, pengeluaran cash, dapat cash flow operating. Itu metode direct. Nah, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan perubahan dalam accounts receivable untuk menentukan berapa banyak revenue yang diterima dari penerimaan cash itu. Jadi dengan perubahan piutang itu bisa tentukan revenue yang diterima cash itu berapa. Kalau di income statement revenue kan keluar itu, pendapatannya keluar. Misalnya penjualan barang jasa, penjualan barang ya, revenue yang ada di income statement itu kan keluar. Kita bisa menghitung berapa yang penjualan revenue cash. Bisa dihitung dengan melihat perubahan saldo piutang ya, piutang. Dan itu bisa dihitung ya, bisa dihitung. Cara hitung gimana? Cara hitung dari flow dari piutang ya, piutang. Flow piutang itu apa? Flow piutang itu masuknya adalah saldo awal piutang ditambah dengan penjualan kredit ya. Lalu keluarnya adalah pembayaran Kalau maksudnya saldo utang ya, saldo utang awal tambah dengan penjualan kredit ya, yang kredit kan menambah. Nah keluarnya adalah tagihan tambah dengan saldo utang. Ya, itu. Nah, itu yang masuk dalam penjualan tunai ya, itu maksudnya. Jadi bisa dihitung ya, yang itu seperti ini ya. Coba tinggal dalam hitungnya. Kita lihat pas di perusahaan. Kita bisa hitung berapa penjualan tunai. Bisa contoh ya, itu dari ekspor keluar. Misalnya perusahaan itu accounts receivable saldo awalnya 30.000 ya. Terakhir 20.000.
Jadi kita tahu tadi bahwasanya eh, penjualan kredit ya itu menambah itu saldo masuk rumus itu saldo awal kita tambah penjualan kredit ya atau penjualan ya tambah dengan penerimaan dari customer masih collection ya ditambah dengan hasil akhir itu terusnya. Jadi kalau kita menghitung berapa penerimaan dari customer sama dengan saldo kita tambah dengan penjualan yang terjadi ya dalam tahun itu dikurang dengan saldo akhir kita dapat penjualan tunai diterima customer itu ya maksudnya. Jadi dari data yang ada itu terus ada datanya saldo 30.000 ya berawal 30.000 di sini nih ya kita lihat dari posisi neraca ya. Nah ini sudah ekonomi stable kan awalnya 30.000 kan nanti kan turun ini kemudian intinya sesuai dari income statement 507.000 jadi 30.000 tambah 57.000 dikali 20.000 dapatlah penerimaan dari customer itu 517.000 jadi penerimaan dari penjualan 517.000 tadinya. Tapi kalau seandainya soalnya lebih rendah pada saldo akhir maka terjadi apa ini? Terjadilah lebih kecil ya lebih kecil. Ini kan 517 penjualan 507 tapi penerimaan dari customer 517 apa? Ini ada tahun lalu 5 tahun sekarang itu berapa? 10.000. Karena selisih ada 30.000 sama 40.000. 30.000 berarti kalau ada penjualan lalu terima sekarang 10.000 tambah 57 jadi 517.000 itu artinya. Tapi kalau saldo awalnya 30.000 sudah akhirnya 40.000 berarti penjualan yang 57.000 ini sebagian ada yang tidak tertagih tahun sekarang tambah yang saldo tahun lalu maka jadi kecil ya ya jadi bisa dihitung ya bisa dihitung. Nah yang kedua ya. Yang pertama menghitung penerimaan dari customer berapa penerimaan cash. Yang kedua harus menghitung pembelian tunai. Tunai itu misalnya cara gimana ya? Itu COGS kan 120.000. COGS itu sama dengan harga pokok penjualan. Itu berasal dari Inggris teori ya, kira-kira teori. Jadi teori itu akan Oke, saya lanjutkan ya. Iya Pak. Lanjutkan ya. Bentar saya mau accept yang ini dulu. Nah, jadi kalau kita melihat berapa pembelian tunai ya, pembelian tunai. Pembelian itu kita bisa menghitung COGS ditambah kenaikan inventory ya, inventory. Itu pembelian tunai. Kalau kenaikan inventory itu adalah saldo awal saldo akhir. Saldo akhirnya lebih besar pada saldo awal. Kalau saldo tadi decrease, itu saldonya 20, saldo akhirnya 10, berarti kan decrease 10. Berarti kalau decrease dia mengurangi. Mengurangi artinya pembelian tunainya lebih rendah pada harga pokok ya, harga pokoknya gitu.
Itu maksudnya ya. Nah kalau di kasus inilah pembelian tunainya itu lebih besar pada harga pokok karena ada kenaikan dari inventory ya. Inventory-nya 10 oh naik itu maksudnya. Pembelian tunai ya. Termasuk bagian pengurangan cash ya di cash flow operating. Kemudian yang terkait dengan apa dengan account payable ya. Jadi perusahaan jadi kan udah dapat pembelian tadi nih, pembelian ya. Ini mana pembelian ya? Pembelian 155.000. Kemudian dari pembelian itu kita lihat berapa pembelian itu yang ini pembelian sini masih total pembelian ya, bukan pembelian tunai ya. Jadi ada 2 step kita menghitung untuk menentukan pembelian tunai itu pembelian utang. Kita hitung dulu berapa pembelian. Habis pembelian nanti pembelian itu diperoleh dari COGS ditambah dengan kenaikan atau dikurang dengan penurunan ya. Kemudian yang step kedua kita menghitung berapa pembayaran utang dagang dalam periode berjalan. Nah pembayaran itu utang dagang itu ya, itu ada flow-nya. Flow-nya kalau masuk presiden awal utang dagang ditambah dengan pembelian ya, ditambah dengan pembelian. Dan disama dengan pembayaran utang ya, yang outflow-nya ditambah dengan saldo akhir utang. Itu namanya. Jadi kalau atau bisa juga pembelian dikurang kalau tadi kenaikan account payable atau di pembelian ditambah kalau tadi kenaikan account payable. Ya, account payable. Dapat pembayaran cash kepada supplier, pembayaran utang ya, pembayaran kepada supplier. Dia dari embassy. Itu dapatnya 2 step ya. Step pertama kita hitung berapa pembelian dalam periode berjalan. OGS ditambah dengan kenaikan presiden itu dikurangi dengan ya. Terus dapat pembayaran utang dagang. Utang dagang itu kalau sudah menjadi flow-nya itu presiden awal utang dagang, pembelian sama dengan pembayaran utang ditambah dengan akhir utang ya, itu flow-nya. Sehingga sudah bisa hitung berapa pembayaran utang. Pembayaran utang sama dengan presiden awal ditambah dengan pembelian dikurang dengan saldo utang. Nah, jadi nanti dengan decrease sama increase. Jadi pembayaran pada supplier ya itu COGS ya, COGS tambah kan tadi COGS tambah increase ya, atau dikurangi dengan decrease dan ditambah dengan increase dalam account payable atau increase payable ya. Itu balik ini. Jadi kalau dia increase akan menambah, tapi kalau utang decrease menambah, balik ya. Dan diperoleh angkanya 139.000 ya, per supplier. Jadi COGS tadi berapa? COGS itu angkanya 155.000 ditambah increase, kan increase nih kalau dikurangi kenaikan itu ditambah dengan gimana? Oh ini sorry. Increase inventory kemudian dikurangi dengan kenaikan account payable atau ditambah dengan penurunan account payable. Hafal aja rumus ini ya, rumus ini hafal. Itu menghitung pembayaran pada pembayaran pada supplier ya. Dan untuk pembayaran operating expense, bisa juga dihitung dari apa? Seperti ini bisa pembayaran untuk operating expense itu 119.000 dari mana angkanya? Beban operasi ditambah increase prepaid expense. Uang muka dari beban itu uang muka naik ya, misal dulu uang muka 10 di neraca awal. Neraca prepaid expense jadi 30 dari 20. Itu akan menambah pembayaran kepada beban operasi ya, beban operasi. Tapi kalau uang turun itu akan mengurangi ya, decrease kan ya. Kalau nambah increase, kalau increase akan menambah, kalau decrease akan mengurangi ya. Jadi ini ya, pembayaran dari beban operasi itu operating expense ya. Ini ke operating expense nih. Expense-nya kemudian ditambah dengan increase prepaid expense ya. Atau dikurangi dengan
penurunan dari prepaid expense, ya. Atau nanti ditambah dengan decrease accrue expense payable, ya. Atau dikurang dengan increase accrue expense payable, ya. Expense. Seperti ini. Nah, contoh sebelumnya itulah operating expense berapa? Itu 111.000, ya. Dan dikurang increase prepaid expense, ya. Atau bisa juga kalau kita pakai itu increase dari accrue expense payable, ya. Beban terutang, ya, atau uang muka. Ada uang muka beban, ada beban terutang, ada dua kan. Kalau ada dua-duanya berarti dipakai dua di sini. Kalau kemudian di sini di soalnya tidak ada accrue expense payable. Kalau accrue payable, kalau dia accrue itu naik, decrease berarti akan menambah. Tapi kalau dia increase akan mengurangi, ya. Kemudian contoh berikutnya lah income tax payable. Income tax payable itu dari data itu 47.000 income tax expense, dan ditambah dengan decrease kemudian income tax payable. Jadi income tax payable kan turun, ya. Decrease berarti akan beban income tax, ya, akan mengurangi cash, ya, menambah tax payable, menurun tax payable. Karena ada soal ada pembayaran. Dan cash payment for income tax lah 9.000. Jadi jadi 47.000 ditambah dengan decrease income tax payable 2.000, maka pembayaran cash itu 49.000. Artinya apa? Artinya dari beban pajak yang ada sekarang 47.000 itu semua dibayar tunai, bisa 2.000 itu dibayar utang yang tahun lalu, maka income tax payable turun, ya, turun. Itu artinya. Tapi kalau seandainya konteks itu naik, ya, naik, artinya apa? Dari income tax expense yang sekarang yang dibayar itulah kurang dari income tax expense yang ada sekarang. Karena yang pajak dulu belum dibayar, tambah lagi yang baru. Itu artinya. Sehingga kita bisa menghitung cash flow dari operasi itu ada dua kan. Pertama penerimaan cash, yang kedua pengeluaran cash, ya. Penerimaan cash berasal dari customer tadi. Penerimaan cash berasal dari penjualan tunai dari customer, ya. Tunai customer. Itu dapatnya 117.000 aja ke penjualan tunai, penerimaan dari utang lah, ya. Penerimaan dari cash dari customer. Bisa berasal dari penjualan sekarang, bisa juga berasal dari utang tahun lalu, ya. Jadi ya, kemudian dikurang dengan pembayaran cash. Pembayaran cash itu ada kepada supplier 135.000, kemudian beban operasi 119.000, kemudian beban interest 40.000. Kemudian juga beban income tax expense itu adalah 49.000. Jadi semua pengeluaran adalah 345.000. Jadi cash masuk 517.000 dikurang dengan pengeluaran cash 345 dapat 170.000. Angka ini sama dengan kalau kita menggunakan direct, ya. Direct kan itu sama dengan indirect, ya, 170.000. Kalau indirect mana? Indirect indirect itu contoh awal, ya. Contoh awal itu indirect ini. Contoh awal indirect ini, ya. Ini 170.000. Ini indirect, ya. Ini indirect 170.000. Kalau indirect itulah net income di-adjust dengan transaksi accrual, ya. Kita dapat dari 145.000 yang accrual jadi jadi tunai, ya, 170. Kalau ini tidak ada adjust dari accrual, tunai penerimaan cash sama pengeluaran cash, ya. Ini mana tadi? Ini kan. Ini, ya. Jadi tidak ada adjustment, jadi langsung aja penerimaan cash berapa dari customer, cash berapa langsung dapat 170.000. Jadi langsung laba tunai. Tidak ada penyajian laba accrual, sedikitnya ini bukan proses mengadjust laba accrual, laba tunai, tapi langsung tunai, ya. Langsung tunai. Jadi direct method sama indirect method, ya. Nah, yang paling sulit adalah menghitung berapa pembayaran penerimaan dari customer. Maksudnya masing-masing kan dapatnya dari penjualan sekarang, ya, penjualan sekarang ditambah dengan itu kira-kira penurunan. Kalau dia naik penghasilan dagangnya naik, berarti artinya apa? Utangnya dagangnya naik, berarti
penjualan sekarang itu sebenarnya ada yang tidak ditagih ya, ditagih. Jadi sekarang datang dengan kenaikan persediaan. Tapi kalau sudah turun ya, maka semua penjualan tahun sekarang terima tunai semua, sama dengan kita terlalu karena persediaan turun. Bisa 30.000 jadi 10.000, berarti 10.000 terlalu tambah. Juga kalau supplier, ini masalah supplier ada 2 step. Berapa pembayaran kalau supplier? Pertama kita itu berapa pembelian jadi dalam proyek sekarang. Kemudian itu dari COGS ditambah kenaikan dari persediaan akhir. Maksudnya, kalau dia persediaan akhirnya turun itu akan mengurangi. Dari jumlah pembelian itu nanti dihitung berapa pembayaran utang dagang. Nah, utang dagang itu awal utang dagang ditambah dengan pembelian dikurang dengan persediaan akhir utang dagang. Kalau pembayaran tunai kepada kreditur itu, ya, gitu. Kalau bon operasi nanti sama juga ya. Itu kalau bon operasi kan terkait dengan prepaid expense ya, atau bantu utang kayak gitu. Prepaid expense berarti kalau beban operasi sekarang 10.000 ya, kan prepaid expense-nya turun ya, berarti tambah turun. Kalau naik kurang ya. Itu contohnya. Nah, kalau aktivitas investasi dan financing itu sama seperti yang metode indirect ya, sama aja. Ya, tidak ada beda ya. Di kalau financing activity sama lah ya. Nah, pembelian dibeli 60.000. Dan kita dijual 40.000. Harga pokok 8.000, nilai buku 7.000. Artinya apa? Artinya dari pembelian 5.000 ya, 2.000. Dan kalau kita input ke dalam akun equipment, kita dapat 10.000. Ada nanti pembelian 5.000. Dan juga karena penjualan harga pembelian equipment itu dijual 8.000. Sehingga saldo akhir 7.000. Kalau 7.000 itu kalau kita dari saldo awal saldo akhir ada kenaikan 13.000. Kalau ada pembelian 13.000 barang enggak ya? Dan pembelian itu lah sebenarnya 25.000. Ya. Jadi yang dimasukkan pengeluaran dari aktivitas dan 17.000, 10.000 dikurang 20.000 dapat naik tapi 25.000. Iya, aku yang bayarin. Iya, bos. Aku beli ya, bos. Gue udah mau sendiri. Finalnya. Dan kalau terkait dengan kerugian ya, terkait dengan penjualan yang 8.000 ini, berapa tunainya case-nya? 8.000, tapi selisih antara harga pokok ada buku dari bed sama case yang terima dengan kerugian. Ada data 4.000 ya, rugi sebesar 3.000. Harusnya kan 9 buku berapa? Ruginya 8.000 dikurang 1.000, 7.000. Iya, bos. Ini laku cuma 4.000, itu rugi 3.000 ya, 3.000. Masuk ke case pesing berapa? 4.000. Ini 4.000 masuk. Itu adalah kenaikan tanah ya. Tanah itu naik 110.000 ya. Habis sih, bos. Ini dengan penerbitan obligasi, berarti ini transaksi non cash ya, nggak masuk dalam cash flow investing ya. Kenaikan building ya, boleh building untuk 102.000 cash. Ini apa? Masuk investasi karena tunai ya. Kemudian kenaikan dalam bond payable. Bond payable naik 110. Tapi naiknya karena penerbitan, naiknya karena pembelian tanah. Maka ini transaksi non tunai, jadi nggak masuk dalam cash flow investing ya, nggak masuk. Dan juga terkait dengan kenaikan share capital diri. Share capital diri itu naik 20.000. Kita masuk dari transaksi keuangan, transaksi cash ya, masuk dalam financing. Orang itu ngapain tuh, aku pulang aja. Kenaikan dalam return earning 100.000. Buat aku biar dari hasil operasi 145.000
Kemudian deklarasi pembayaran cash dividen 5.000. Jadi yang masuk dalam kalau kita lihat dari increase rate earning kan salah satu ya kenaikan ya. Tapi yang betul masuk ke cash adalah di 9.000. Nggak bisa. Bisa. Kurangi karena pembayaran cash dividen. Pernah gaji dong. Kurang dari cash batu. Jika kita masukkan ke cash flow, jadi cash flow operating yang hasil perhitungan yang metode direct ya, itu cash yang terima dari kasabah 500.000, kemudian pembayaran cash ya, total 345.000 sehingga Pas mau ngapain kayak gini? kemudian cash flow berasal dari investing ya, itu Oh, pembelian aku sambil gedung ya, di apa? kemudian ya. Kemudian Anggota adonan dulu. Ngaduk ya di kompor. proposal 4.000 dari mana? Dari cash ya, Tolong gitu nggak pernah rata. dijual Mandalnya. nilai bukunya Bukan. Masih ada yang gumpalan 4.000. terus diteletusin gumpalannya 1.000 Cash kan semua. bukan 8.000 ya. Terus cash flow activity ya, itu penerbitan saham 20.000 kurang dengan pembayaran cash dividen 5.000. Jadi karena kenaikan obligasi termasuk dalam financing, karena kenaikan obligasi menimbulkan naiknya tanah di tanah tidak masuk financing, kemudian juga di dalam financing tidak masuk juga kenaikan obligasi karena transaksi non tunai. Cash investing financing adalah ini ada catatan. Jadi sekarang di dalam setelah akuntansi itu kalau menggunakan direct method harus sebutkan setelah dapatkan cash flow akhir cash flow 5.000 ada catatan berapa non cash investing dan financing activity ya, non cash ya, sebutkan ya buahnya itu biar pembaca tahu ya. Sebentar ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kita lihat perubahan cash itu kalau dari neraca kan perubahan cash itu dari 2019 33.000, kemudian sudah akhir 2020 55.000. Terus sama jumlah dengan di dalam laporan cash flow, net cash increase in cash awal sama akhir sama ini ya. Ini berapa? 55.000 selalu akhirnya disama dengan neraca 55.000 tahun 2020 ini ya. Kalau beda pasti salah ya. Kira pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Halo, Pak. Belum, Pak. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Berapa pertanyaannya? Waktu materi udah habis loh, materi. Belum, Pak. Materi udah selesai ya. Kalau nggak saya mau nanya saya. Atau Udah. Lihat dulu, Pak, baru bisa nanya, Pak. Sebentar, Pak. sudah jelaskan tadi, silakan mau nanya. Jadi kalau enggak, saya coba absensi saudara ya. Soalnya kan absen tadi belum selesai. Pokoknya ada yang mau datang ya. Absen ya. Mesti buka ya. Itu saudari Lana ada? Lana ada nggak? Belum, Pak. Belum masuk, Pak. Kira ya. Dan Gibran nggak ada ya. Kemudian Wiji ada ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Wiji ya. Hadir, Pak. Ada foto ya. Kemudian si Nelisa masih hadir. Nelisa. Hadir, Pak. Hadir. Suseta hadir ya.
Saya bisa lihat fotonya nih. Kemudian yang saudari Keisha ada nggak? Nggak ada ya. Kemudian Farhan. Masih ada Farhan? Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Adifa. Ada nggak? Nggak ada ya, mangkit ya. Jadi nggak ada, saya nggak ada juga. Kemudian Rahman. Hadir, Pak. Rahman ya. Hadir ya. Rahman Sabania. Panggil siapa? Sabania. Rahma, Pak, bukan Rahman. Oh, Rahma. Rahma, Pak. Kok sekarang kok Rahman kok nama cowok sih? Sabania ini aliran ada Islam aliran Sabandia bukan itu ya? Sabandia. Ah, kenapa, Pak? Ada ajaran Islam yang kelompok Sabandia bukan ya? Bukan, Pak. Syakban itu bulan, Pak. Bulan, Pak, itu Syaban, Pak. Saban ya. Udah Muhammad Reza. Reza mana? Gak ada. Ini si itu tadi udah nggak ada nih. Tadi dia udah hubungi saya nih si Raini ini hubungi saya, dia memang mengundurkan diri dari IPS karena kena PHK katanya. Kasian juga itu. Dia kata di Lampung, dia orang Lampung ya. Dia pulang ke Lampung nggak bisa ke Jakarta, ngurus surat susah sekali gitu ya. Jadi saudara kalau mudik kemarin keluar di Jakarta, pas masuk udah susah. Masuk ke Jakarta lagi susah. Macam-macam diminta suratnya. Kemudian si Dela masih ada Dela? Hadir Pak, masih hadir. Alhamdulillah. Rida ada? Hadir, Pak. Halo Rida. Hadir. Alhamdulillah. Hadir ya. Kemudian Elga nggak ada. Ya. Kemudian Faisal masih ada? Faisal? Hadir, Pak. Masih. Kemudian si Fadlah. Di foto cantik ya. Kemudian mangkir ya. Kemudian Adelia. Hadir Pak. Alhamdulillah. Kemudian Christina. Nggak ada. Kemudian Mega Lestari. Hadir Pak. Hadir. Hadir ya. Mega Lestari hadir. Fajarin ada? Ini Fajarin. Hadir, Pak, hadir. Hadir ya. Fajarin hadir. Mana Fajarin ini? Ya, Fajarin hadir. Fajarin. Nggak ada nama kamu di list ini nggak ada. Fajarin ada. Ya. Apa, Pak? Bentar. Ada. Ini siapa nih? Begini kemarin. Si Tiara tadi Baru pulang kantor, Pak, dia. di saya tadi pulang kantornya. Iya, baru pulang kantor, Pak, dia. Itu di mana Tiara nih? Di mana kantornya? Daerah Menteng, Pak. Rumahnya Bekasi. Enggak, rumahnya Jakarta, Pak. Bagi di jalan gitu ya. Jadi tadi hadir ya. Di Pejaten, Pak. Bapak mau main, Pak? Hah? Rumah di mana Pejanten? Pejaten. Oh dekat Kemang dong. Dekat Kemang kan Pejanten? Pasar Minggu kan? Ya, gitu deh, Pak. Ya, Arahnya. Diizin tadi ya. Kemudian si Eka Hadir. Winoy. Hadir, Pak. Winoy itu apa? Windy, aduh Winoy. Windy, Pak. Mata saya enggak. Aduh, udah susah lihat nih. Sinta. Hadir Pak. Hadir ya, Sinta. Hadir. Kemudian si Yosua hadir ya? Iya Pak, hadir Pak. Hadir. Kemudian ini siapa yang Mary? Hadir, ya? Pak. Hadir. Tadi nggak hadir ya? Tadi nggak masuk sesi pertama datang. Masuk, Pak. Masuk. masuk. Cuman telat soalnya Iya. saya update dulu Zoom-nya. Oh iya sip. Kemudian Andri Ya, hadir, Pak.
Bonifacius. Bonifacius mana? Bonifacius. Boni, Pak. Boni Boni, Fasius. aduh. Bagi Bona itu. Ada nggak Boninya? Pak. Boni ada? Saya lihat dulu nih. Boni ada nggak? Dia ada sih, Pak. Dia login sih, Pak. Join sih dia. Nggak ada nih nama Boni. Nggak ada. Ada, Pak, di sini. Hah? Nama Join, Pak. Yuswa, Bonifacius. Zeta, Sinta, Rina, Rahman, Nelsa, Lufi, Farhan, Faisal, Eka, Dani, ada Boni. Bonifacius Chris, Pak. Itu enggak Nggak ada. Oh, ada nih. ada, Pak, itu. Si Boni mana Boni? Boni Tambunan ya. Itu orangnya mana itu? Itu ingin wajah mana? Sila ni. Ya. Si Boni. Boni mana? Boni Tambunan. Mana Boni Tambunan? Tolong dibuka videonya saya pengen lihat ni. Boni Tambunan mana? Mana Boni Tambunan? Bonifacius ya, Bonifacius. Bonifacius mana? Boni kameranya rusak, Pak. Hah? Kamera handphonenya rusak. Dia Oh, dari itu handphone, kamera. Pak. Orangnya nggak rusak kan? Penting kamera penting. Orangnya enggak. Iyalah. Orangnya enggak rusak, Pak. Kameranya aja, Pak, Kameranya pecah. aja rusak ya. Iya. Kalau kamera bisa diganti lah. Orang rusak bisa diganti. Kalau Astari mana? Hadir, Pak. Ada Astari. Ada Pak Hadir. Astari. Oh, ada. Astari ada ya. Aduh. Astari. Mana tadi Astari? Astari. Hadir ya. Dandi ada. Dandi. Hadir, Pak. Lutfi ada. Hadir, Pak. Hadir. Defrats ada. Hadir, Pak. Kemudian Hadir. Silvi, belum masuk juga? Silvi belum. Okey. Kemudian Muhammad Iqbal, termasuk ya. Dah. Ya. Muhammad Iqbal nggak ada. Ya. Okey ya. Kemudian ini saya tutup dulu ya. Selesai ya. Ini. Keluar ya. Stop ya. Dah. Okey. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Ini siapa yang masuk ni? Adipa Surya pertama, di sini suara bapak yang nggak ada, Pak. Waduh. Maksudnya apa? Pak, saya hadir. Kamu hadir, Adipa? Mana hadir? Tadi udah subscribe belum? Adipa Surya pertama. Di sini suara bapak yang nggak ada, Pak. Aduh, rusak penyambung itu, aduh. Rusak ya. Saya buka lagi nih. Aduh. Terus sebentar. Buka lagi yang Kamis ya. Kamis. Mana? Ketemu berapa nih? Ada. Kamis ini.
pertemuan 17 ya. Siapa tadi Diva? Siapa namanya? Tadi nama siapa? Halo, halo. Aduh. Adifa Surya, Pak. Diva Surya emang. Diva Surya mana? Ini ya? Ya, hadir ya. Itu Eva Surya bisa nggak buka itunya? Buka apa? Dibuka apa? Videonya buka Diva Surya mana? Diva Surya. Diva Surya mana? Nggak ada. Itu udah ada, Pak. Hah? Oh ini nih, oh iya. Ya, udah rusak punyamu ya, rusak ya? Nggak kedengaran suaranya. Suara Bapak nggak kedengeran katanya. Ya, jangan suara Pak, kan suara dia nggak kedengaran, suara saya kedengaran. Suara dia nggak kedengaran ya. Nggak rusak punyanya. Oke, kalau ada pertanyaan nggak? Pertanyaan nggak? Kalau pertanyaan nanti saya sampai ini udah selesai, begitu selesai kita langsung itu ya, langsung tutup aja ya. Karena ini mau habis sekitar 6 menit lagi ya, 6 menit lagi. Kira pertanyaan? Andi, kamu dengar nggak kuliah saya tadi? Dengar nggak kuliah saya? Iya, Pak. Gimana ngitung penerimaan cash dari cash flow operating? Penerimaan cash dari customer ngitung gimana? Penerimaan cash dari customer. Cash receipt ya, Pak ya? Iya. Penerimaan cash dari cash flow operating itu gimana? Dari hasil dekat dengan di customer berapa? Penerimaan cash itu ada penjualan tunai, ada yang di penjualan sekarang, penjualan prodi berjalan, ditambah kenaikan dikurangi dengan ditambah dengan penurunan dari saldo piutang ya, piutang itu ya. Kalau saldo piutang naik berarti penjualan yang itu sekarang dikurangi dengan kenaikan penjualan, itu dapatnya ya. Iya, Pak. Kenapa itu? Kenapa? Karena kalau misal contoh gini, penjualan awal itu 10.000, nilai akhir 20.000. Piutang awal 10.000, piutang akhir 20.000, kan saldo piutang naik kan 10.000 kan. Artinya piutang awal tuh nggak bisa tagih terus sekarang, malah nambah ya. Nambah dari si penjualan nambah 10.000 dari penjualan sekarang. Kalau penjualan sekarang ada 15.000, berarti 15.000 itu yang diterima tunai berapa? 15.000 kurang 10.000. Ini 490. Bisa dihitung luar kepala itu ya, logikanya. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Nah, itu maksudnya. Kalau bisa piutang dagang itu saldo awalnya 40.000, saldo akhir 20.000. Berarti piutang pada tahun lalu 20.000 bisa ditagih turun sekarang. Ya, 20.000 tagih turun sekarang. Dari 40 jadi 20.000. Ini turun piutang itu karena bisa tagih 20.000. Kalau penjualan tunai, kalau penjualan sekarang ada 700.000, berapa penerimaan dari customer? 700.000 ditambah dengan 20.000. Itu ya 20.000 penerimaan dari customer. Kalau penjualan sekarang itu total 700.000, maka penjualan penerimaan di customer 720.000. Kenapa? Karena 720.000 itu berasal dari penjualan sekarang 700.000, kalau berasal dari penagihan penjualan tahun lalu 20.000. Ngerti maksudnya? Ngerti kan? Halo? Iya, Pak. Nah, itu artinya. Iya, Pak. Ya. Sama juga seperti itu, berapa pembayaran utang kepada supplier. Nah, kita caranya lah, utang itu kan inflow-nya lah saldo awal utang ditambah dengan pembelian kan, sama dengan pembayaran utang ditambah dengan saldo akhir utang. Ngerti maksudnya? Jadi kalau kita ngitung berapa pembayaran utang, maka saldo awal utang ditambah pembelian dikurang saldo akhir utang. Ngerti? Ya, ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, Ya, ngerti, Pak. Nah, kita hitung pembelian dari mana dapatnya? Pembelian dapat dari harga pokok penjualan ya, ditambah dengan kenaikan harga pokok penjualan pembelian berapa itu? Pembelian harga pokok penjualan ya, ditambah dengan kenaikan
Sorry, pembelian berapa itu? Pertama penurunan ya, penurunan dari kalau dia turun berarti dikurangi, kalau naik ditambah ya, kalau naik tambah. Misalnya contohnya presiden awal 10.000, presiden akhir 5.000, berarti turun 5.000 kan? Turun 5.000 itu karena kepakai. Maka kalau kepakai COGS itu dikurangi lagi, ya, dikurangi lagi, supaya mendapatkan berapa pembelian yang betul-betul berasal dari sekarang. Misal contoh presiden awal 20.000, presiden akhir 30.000, berarti naik 10.000 kan? Naik 10.000. Lagi 10.000 itu dari mana? Berarti 10.000 itu naik dari pembelian dan sekarang. Jadi COGS itu pasti lebih rendah dari pembelian. Jadi pembelian itu maka COGS ditambah. COGS 10.000 tambah kenaikan dari inventory, itu maksudnya. Ngerti maksudnya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Iya Pak. Ngerti. Itu ya. Itu kalau sehingga dapat pembelian itu dimasukkan ke itu. Jadi kalau saldo utang awal tambah pembelian dikurang saldo akhir utang, dapatlah pembayaran tunai dari utang. Jadi pembayaran kepada customer, kepada supplier namanya itu ya. Ini siapa nih? Tiara, Tiara udah masuk nih ya. Iqbal masuk, aduh. Iqbal baru masuk gitu. Dia nggak datang. Saya lagi nih, absen lagi nih, ya, apa tadi? Iqbal mana Iqbal? Aduh. Iqbal. Iqbal mana tuh? Suara Iqbal mana? Iqbal. Halo. Halo. Iqbal ada, Iqbal ada. Ini Iqbal ada nggak? Ada Iqbal masuk nggak? Iqbal ada? Iqbal ada nggak? Suaranya connecting tadi ya Pak. Enggak ada suaranya. Tapi dia udah join Pak.